Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua ini hari Senin, awal pekan. Mudah-mudahan Anda tetap semangat menghadapi hari-hari yang semakin tidak menentu ini. Karena sebentar lagi hari libur Natal dan Tahun Baru, dan diperkirakan mungkin gelombang COVID itu akan kembali menyerang kalau kita tidak hati-hati. Nah, berkaitan dengan COVID ini, kita kemarin kan dihebohkan soal adanya selebgram yang kabur dari karantina dibantu oleh beberapa petugas di situ. Dan sekarang ini ada juga menjelang Natal dan Tahun Baru soal PCR yang katanya mau diberlakukan tidak hanya untuk penumpang di penerbangan, tapi seluruh moda transportasi. Dan ini bisnis besar, dan di lapangan itu banyak sekali penyimpangan yang terjadi. Saya akan mengajak Anda ngobrol dengan seorang warga Indonesia yang sempat kembali ke Indonesia dan bagaimana merasakan permainan di lapangan. Namanya Bung Tata Kesantra, ini warga New Yorkers. Assalamualaikum. Daeng Tata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. New Yorker. Saya sebenarnya tahu cerita tentang Anda ini, ya. Tapi saya tidak mau ajak Anda bicara karena nanti saya khawatir Anda pulang dari Indonesia dihambat. Tapi tiba-tiba ada tulisan dari teman kita juga, Bung Chris Komari di San Francisco, ya, beliau ya. Dia menulis bahwa pengalaman seorang teman. Begitu saya baca tulisannya, ini cukup viral nih di media-media, di WhatsApp grup. Saya tahu ini orangnya, namanya Daeng Tata Kesantra dari New York. Ini adalah chairman dari Forum Tanah Air. Itu valid nggak itu apa yang diceritakan oleh Bung Chris Komari itu? Ya, itu memang pengalaman saya dan keluarga waktu datang ke Indonesia via Jakarta, ya, Cengkareng. Bulan berapa itu? Jadi itu awal Mei. Jadi saya mendarat di Cengkareng itu tanggal 1 Mei. Mas Heru. 1 Mei kita masuk di bandara, kita diminta untuk memilih hotel karena kita harus karantina, kan. Itu kesalahan pertama. Ini saya cerita aja ya kronologisnya, ya. Jadi kesalahan kita yang pertama, mestinya kita itu booking dulu hotel. Ternyata kita bisa cari daftar hotel. Karena kita tidak booking, sampai di situ ada beberapa meja, kan, kayak ada meja representasi daripada hotel-hotel. Dari semua hotel yang ada itu, sebagian besar kosong, karena mereka sudah full book. Nah, ini yang perlu dicatat nih, full book artinya hotel itu di masa pandemi full book, karena ada karantina, right? Nah, ada 2 hotel yang terbuka waktu itu, dan ada satu lagi hotel. Tapi satu hotel itu nggak terima kita, karena dia hanya khusus untuk warga yang datang dari India. Karena waktu itu untuk warga yang di India itu masa karantinanya 2 minggu. Kalau kami 5 hari. Akhirnya kami dapat 2 pilihan. Satu hotel yang di Kemayoran, satu hotel yang di Kota Tua, di Batavia. Begitu. Nah, kami pilih yang Kota Tua karena Kemayoran cukup jauh dari karena kita harus berangkat ke Aceh waktu itu, ke tempat istri saya. Jadi setelah selesai masa karantina kita ke Aceh. Ya kan? Nah, ini hal yang kedua yang perlu dicatat. Waktu itu kami datang, kita approach mereka. Mereka bilang, iya, kita di-charge 5.800.000 per individu, per orang. Jadi waktu saya sama istri saya datang, dengan anak saya dan temannya 4 orang. Jadi kita mau di-charge 4 orang. Ya kan? Saya bilang, loh, jadi saya sama istri saya kalau 4 orang, saya pisah kamar nih, bagaimana gitu kan? Oh, nggak apa-apa, Bapak bisa satu kamar. Ya kalau satu kamar, kenapa di-charge? Karena 5.800.000 itu sudah masuk harga hotel, termasuk makannya, dan harga PCR-nya 2 kali. Ya kan? Jadi saya bilang, oke, saya bilang gitu. Kalau di-charge buat saya sama istri saya, berarti kan 5.800.000 kali 2 kan? Saya dan istri saya keberatan, dan juga anak saya waktu itu dan temannya keberatan. Karena kita bilang, kita nggak perlu 2 kamar suami istri, kan? Satu kamar aja. Akhirnya negosiasi. Nah, ini catatan yang kedua, negosiasi. Kita negosiasi, jadi kayak negosiasi, akhirnya temu angka 8 juta. Iya. Untuk 2 orang 1 kamar. Iya. Jadi masing-masing
Jadi masing-masing dapat 2 kali PCR dan makan 3 kali sehari. Tapi nggak 3 kali sehari, karena itu waktu masih bulan puasa, Mas Hersu. Ya. Nah, itu catatan yang kedua. Nah, catatan yang ketiga, yaitu memang kami ditanggung semua, transportasi itu ditanggung, bolak-balik ke hotel, ya kan. Sampai di hotel kita, the next day, hari berikutnya kita PCR. Ya. Jadi ini PCR, karena kan sepertinya hasil PCR kita dari negara asal, seperti saya dari New York, sepertinya nggak dianggap lah, karena kan harus karantina segala macam, which is buat kita maklum aja, itu kan prosedur yang dibuat oleh negara Indonesia kan. Berapa jam Anda sebelumnya itu PCR itu ketika mau berangkat ke Indonesia itu, kalau di New York, ada aturan nggak? 2 kali 24 jam. 2 kali 24 jam. Oke, ada penerbangan ke Indonesia 20 jam ya kalau 24 jam lah sama transit-transitnya. Oke, silakan lanjut. Nah, ya itu. Jadi catatan yang ketiga, setelah kami di PCR, ya kita harus tinggal lah 5 hari di situ. Dan PCR yang kedua di hari kelima. Jadi nanti hari ke-6-nya paginya baru kita bisa keluar. Jadi ini cerita kronologisnya. Nah, catatan yang ketiga. Yang catatan yang keempat adalah bahwa Mas Hersu masih ingat mungkin ya, waktu sebelum Lebaran, yaitu 1 minggu sebelum Lebaran, yaitu tanggal 6 Mei, itu kan ada pelarangan mudik, ya kan? Dilarang kita mudik. Jadi mesti ada surat segala macam dokumen. Nah, kita nggak punya dokumen itu karena kita nggak siap dari New York. Jadi kami menghadap bertemu dengan ketua Satgas. Jadi setiap hotel itu ada ketua Satgasnya. Saya bilang, kita bisa dibantu nggak untuk PCR-nya hari ke-4, sehingga kita bisa keluar di hari ke-5, kita bisa terbang ke hari ke-5, supaya kita tidak kena pelarangan mudik pada tanggal 6 Mei, kalau masih ingat. Nah, dan tiket juga udah kadung dibeli itu ya? Tiket untuk... Iya, karena ya kita bilang kita sudah booking tiket kan. Mau ke Aceh ya waktu itu? Kita usahakan Pak. Ya, mau ke Aceh. Kami bertiga sama anak. Ya. Oke, kami usahakan Pak. Next day kita akan kasih kabar. Next day, belum ada kabar Pak. Next day-nya kita akan usahakan Pak, kita akan bantu karena ini kan emergency lah ceritanya. Akhirnya mereka sampai pada satu, nggak bisa Pak, sekarang lagi ketat lah, beginilah, semua online lah segala macam. Padahal kita minta tolong supaya kita tidak terkena itu masalah itu. Akhirnya kita pikir ya udahlah, kita mau jadi warga negara Indonesia yang baik, ya sudah, kita sudah mencoba ya kan untuk mengetahui memberikan alasan bahwa takutnya kita nggak bisa mudik ke Aceh. Tapi dia bilang kami nggak bisa bantu dan insya Allah itu bisa berangkat Pak, dari hotel bandara langsung bisa berangkat. Oke, kita bilang oke, alhamdulillah insya Allah ya kan. Ya sudah. Jadi hari ke-5 kami PCR yang kedua, ya kan. Ngantri karena harus daftar Mas Heru. Daftar saya, istri saya, anak saya dan temannya. Di depan saya ini, di depan kami, rombongan kami, ada seorang pria datang ke depan ke registration itu. Kan di setiap harinya itu kan ada daftar siapa-siapa yang harus PCR hari itu gitu loh. Oleh Satgasnya kan. Mbak itu bilang, wah Bapak punya nama kok nggak ada di sini ya? Terus dia bilang, ya memang betul, tapi saya minta tolong dipercepat karena saya harus pulang, saya ada emergency, begitu. Terus dia bilang, sebentar Pak saya lihat ya. Oke, kalau begitu Bapak silakan aja. Jadi ruangan terpisah itu ada untuk PCR-nya, untuk nyolok-nyolok ini. Bapak silakan aja ke situ. Nanti di situ akan ditangani oleh petugas yang lain. Nah, waktu si Bapak ini jalan ke sana, menuju ke sana, ada orang security hotel. Ini saya sengaja ceritakan supaya saya kasih tahu endingnya seperti apa. Orang security hotel mendampingin. Saya dengar karena saya paling depan. Bapak sudah bayar katanya. Sambil bisikan, Bapak sudah. Oh belum. Ya nggak usah dibayar dulu Pak. Nanti kita yang atur semuanya. Gitu nih. Ini benar-benar di bulan puasa waktu itu nih. Udah waktu setelah dia pergi, kita dipanggil rombongan kami kan. Jadi saya tanya sama siapa namanya, sama Mbak itu. Saya bilang, Mbak, itu
Katanya Bapak itu tadi nggak punya data. Kenapa bisa minta dipercepat ya? Oh, nggak tahu Pak, itu orang Satgas yang kirim ke sini. Kalau Bapak mau tanya, tanya orang Satgas. So to make the story long story short, saya datanginlah orang Satgas itu setelah saya daftar kan. Saya datangin, saya katakan, saya bilang, kok ada orang depan saya tadi bisa minta dipercepat? Yang mana Pak? Katanya, biasa kan. Saya bilang, itu orangnya masih ada di situ kebetulan. Itu Bapak itu, saya bilang gitu kan. Nah, setelah dia menjelaskan, oh, Bapak itu begini, maksudnya dia itu emergency gitu kan. Nah, saya bilang emergency apa? Istrinya sakit. Saya bilang, taunya gimana? Dia kirim foto istrinya, Pak. Kita dikasih lihat istrinya lagi di rumah sakit. Saya bilang, Anda kenal istrinya? Dia bilang, enggak Pak, tapi Bapak itu bilang itu istrinya. Saya bilang, Anda mau foto berapa biji foto saya kasih, saya bisa. Saya bilang, saya kasih. Jadi maksudnya saya bilang begitu kan. Anda mau berapa foto orang sakit, saya bisa kasih. Saya akan bilang ibu saya, apa saya bisa kan, saya bilang gitu. Nah, karena dia udah terdesak begitu, Bapak ini kayaknya ke atas gitu kan. Kayaknya disuruh ke atas sama orang security. Suruh naik ke lift, ke elevator gitu. Nah, orang security-nya datang ke saya. Dia raise, dia punya voice, maksudnya agak naik suaranya. Pak, kami tidak seperti itu, Pak. Kami tuh nggak main-main salah begini. Saya bilang, saya nggak bilang Anda itu main-main. Saya cuma bertanya sama ibu ini sebagai orang Satgas. Ini masalahnya apa? Kok ada orang bisa? Saya pernah minta sama bosnya ibu ini, kepalanya ke Satgas itu, bisa nggak kita dispensasi karena kita takut kita dari luar negeri ini nggak bisa mudik, karena ada larangan mudik tanggal 6. Supaya kita bisa keluar dari hotel tanggal 5. Kan ini ceritanya begitu. Wah, dia bilang, Bapak nggak bisa nih, begini, Bapak nggak bisa apa. Karena saya langsung bilang, Anda jangan naikin suara Anda, saya tidak mengkomplain masalah ini, saya bilang gitu. Dia bilang, tapi Bapak menuduh-nuduh kita. Saya bilang, siapa yang menuduh? Saya cuma bertanya. Akhirnya saya ribut, maksudnya argumentasi di situ. Saya bilang begini deh, Mas, saya mau ketemu sama orang hotel, manajer hotelnya, dan kepala satgasnya COVID. Kebetulan hari itu nggak ada. Saya bilang, saya minta ketemu, saya bilang. Kalau enggak, saya bilang berarti ada sesuatu yang disembunyikan. Begitulah kan. Nah, ini catatan yang berikutnya nih, Mas Yese. 1 hour setelah itu 1 jam kemudian saya ditelepon di kamar. Pak GM-nya, saya nggak sebut namanya, kode etik jurnalistik, saya nggak sebut nama. Pak manajer hotelnya mau ketemu sama kepala Satgas COVID. Saya semua tahu namanya, tapi nggak etik. Saya bilang, oke, di mana? Oh, Bapak mau ke kamar. Catatan berikutnya nih. Lah, katanya saya ke kamar anak saya nggak boleh, Mas Hersu. Nah, anak saya nggak boleh ke kamar saya. Room service nggak boleh masuk ke kamar. Saya bilang, Mas, itu room service saja nggak bisa masuk kamar saya. Kok ini berdua manajer hotel sama kepala satgas bisa masuk kamar saya? Oh, nggak tahu Pak, nanti akhirnya ditutup telepon. Telepon kepala satgasnya. Saya bilang, kita mau ke situ Pak. Saya bilang, Pak, nanti gimana? Katanya nggak bisa ke kamar. Saya biasa, saya sat ya kan. Oh, nggak apa-apa Pak. Ya, Bapak kan sudah negatif, nggak apa-apa. Kami juga negatif. Saya bilang, saya pengen tahu, Anda kan katanya dari luar, siapa tahu Anda bawa ini. Saya bercandain aja gitu kan. Oh, nggak apa-apa Pak, kita siap. Pokoknya kita ketemu di kamar. Mungkin karena dia nggak mau kelihatan nanti ada another scene kan, ada saya mungkin kita ribut lagi, nggak enak kan. Gitu ya, ribut di luar gitu ya. Akhirnya saya di situ saya katakan sama mereka, kalau seperti ini Anda menangani COVID, saya itu terima, saya bilang, ini bagus. Program ini bagus karena ini kita kan mau melindungi yang datang dan yang didatangi kan begitu. Ini kan program karantina niatnya kan seperti itu Mas Hersu kan. Tapi kalau pelaksanaan seperti ini nggak betul, saya bilang gitu. Ada pilih kasih. Saya bilang, oh enggak Pak, itu memang orang istrinya sakit. Saya bilang, saya bisa kasih foto siapa saja. Dia bilang, iya Pak, sekarang kita minta dia harus buktikan bahwa istrinya surat dari dokter, keterangannya apa segala macam penyakitnya. Saya bilang, kapan Anda minta? Ini kita minta sama dia. Dia baru minta setelah kita mengamuk-ngamuk di bawah gitu kan. Saya bilang, beginilah Mas, sama Bapak itu saya bilang. Saya sih nggak masalah. Saya mengerti Anda menjalankan tugas. Tapi kalau seperti ini situasinya, COVID di Indonesia tidak akan tertangani dengan baik. Karena pelaksanaannya nggak bagus. Aturannya ada, pelaksanaannya nggak bagus. Begitu. Jadi ceritanya seperti itulah Mas Hersu. Setelah kita harus keluar tanggal 6. Karena tiket kita sudah beli, karena dipikir kita bisa keluar hari sebelum hari tanggal 6 itu.
ya hangus begitu aja, kita cuma dapat refund 50%. Dan kita harus beli tiket Garuda, karena cuma ada Garuda yang terbang pada hari ke-6 ke Aceh. Garuda itu harganya ya double, seperti biasa, hampir 3 juta kan. Akhirnya kalian beli, tapi alhamdulillahnya ada catatannya, alhamdulillah, apa yang dikatakan oleh pihak Satgas itu, ternyata akan kita dikasih surat keterangan dari hotel bahwa orang ini sudah karantina selama ini hari dan hasilnya negatif. Itu kita kasih lihat di bandara. Alhamdulillah itu diakuin kita bisa terbang tanpa ada surat keterangan bahwa dia ada tugas. Kan ada harus surat tugas katanya, harus yang bisa terbang kan. Alhamdulillah akhirnya kami terbang ke Aceh. Jadi gitu cerita awalnya itu. Ya. Jadi kesimpulan Anda sebenarnya kemarin itu selama pandemi ini hotel-hotel yang untuk karantina itu panen ya, karena harganya dia apa itu namanya full board ya, itu paket lengkap gitu yang harganya cukup mahal gitu ya. Itu full house. Kenapa? Itu tempat kita menginap di hotel di Batavia itu di Kota Tua. Itu saya sempat ngomong. Jadi sebelum kasus itu saya kenal sama GM-nya, sempat kenal, dia sempat kasih kartu nama. Baik, GM-nya baik, secara personal kita baik gitu kan. Saya bilang berapa nih kan saya ketemu beliau itu kepala, karena saya sama istri saya bosan kan, kita keluar, kita turun, ada elevator yang turun bisa turun, pas turun sampai pula di lobi, pas keluar di lobi itu security di depan elevator, mau kemana Pak Bu? Nggak tahu, saya nyasar, oh harus balik ke kamar, jadi memang ketat kan. Terus ada GM-nya datang, kita kenalan, kita ngobrol, ini full ya, kita full nih Pak. Oh iya. Anda punya kamar berapa? Kita ada kamar sekitar 360 apa itu. Nah, yang terisi berapa? 300 kamar Pak yang terisi. Berarti kan sama dengan keadaan apa kayak peak season gitu ya. 360 kamar, 300 yang terisi. Nah, itulah saya pikir. Berapa waktu zaman Anda itu PCR masih 900.000 ya? Atau berapa? Oh, sekitar 900.000 yang reguler ya. Reguler 800, ya 800-900.000 ya. Reguler itu artinya jadinya nggak pada 1 kali 24 jam. Harus pada waktu 2 hari atau 3 hari gitu. Gitu. Yeah. Nah itu harga pasarannya ya. Kalau yang 1 hari saya dengar waktu itu sampai 1 juta lebih. Oke. Nah selain pengalaman itu, ada nggak pengalaman lain kayak terbang-terbang ke wilayah lain? Kan Anda cukup mobile tuh selama di Indonesia. Ada yang keanehan-keanehan lain nggak di lapangan yang Anda amati? Kalau saya pribadi, karena kami di Aceh, kami nggak bisa kemana-mana ya. Waktu itu memang agak ketat, tapi anak saya punya pengalaman yang sangat menarik memang. Jadi saya kira ya ini kembali kepada cara pelaksanaan daripada aturan ya, Mas Ersu. Jadi setiap orang itu di setiap jajaran atau yang bertugas untuk menangani masalah COVID ini sepertinya tidak ada suatu sosialisasi dari aturan yang diterbitkan oleh baik itu Menteri Kesehatan, Satgas COVID atau apa segala macam. Itu sepertinya tidak ada satu sosialisasi yang bagus sehingga masing-masing pihak itu menafsirkannya sesuai dengan apa yang dia pikirkan atau apa yang dia tahu gitu loh. Contoh, waktu itu anak saya terbang dari Banda Aceh mau ke Makassar. Tapi kan nggak ada penerbangan langsung ya, jadi harus via Jakarta. Dan via Jakarta juga karena nggak ada yang paling cepat, itu anak saya berangkat siang, sampainya siang di Jakarta, itu baru bisa berangkat ke Makassar subuh. Jadi nggak ada yang bisa connecting waktu itu. Dan di Aceh waktu itu ada Genos yang ditiup itu berlaku juga 24 jam. Gitu. Jadi anak saya pakai batik, sampai di Jakarta dia tanya, ini masih berlaku sampai besok penerbangan saya jam 5 subuh. Sebelum jam 5 apa gitu, 4.45. Oh ini masih Bu, ini berlaku sampai jam 9 pagi besok. Karena kan tesnya jam 10, kan tesnya jam 10 pagi di Aceh tuh. Dia terbang siang dari Aceh kan. Berarti kan berlaku sampai jam 10 pagi break next day-nya kan. Nah, oh iya, tapi anak saya masalahnya dari Jakarta ke mana namanya ke Makassar itu pakai Citylink, bukan pakai batik lagi. Jadi waktu check-in subuh-subuh itu dikatakan, oh ini nggak bisa dipakai Bu,
Karena di Bandara Soekarno-Hatta nggak ada genos, yang ada cuma antigen. Jadi anak saya ini karena mungkin nggak begitu paham, dia bilang lah memangnya yang dipakai di Banda Aceh nggak bisa dipakai di Jakarta. Kan ini satu Indonesia, satu wilayah kan. Kalau di Amerika kita semua bisa dipakai satu Amerika, kata anak saya kan. Oh nggak bisa Bu, lagi pula kita nggak mengakui ini genos ini gitu loh. Jadi solusinya apa? Ya ibu harus ambil antigen baru. Kata anak saya, nggak bisa dong, saya kan ini aturannya kan 24 jam masih berlaku. Dan saya tanya ke Batik masih bisa. Nah, karena berdebat di situ, pihak Citylink bilang, untuk lebih jelasnya ke informasi aja. Ya kan? Nah, orang informasi kasih tahu bahwa, oh yang masalah begini, kami kurang paham, apakah bisa dipakai atau tidak. Ibu, anak saya dibilang ibu ke bagian Satgas, yang bagian verifikasi itu di bandara. Orang Satgasnya bilang, oh ini masih berlaku, tapi ini adalah kebijaksanaan dari airlines, mau dipakai atau tidak. Waduh, jadi gimana dong? Satgas punya aturan, airline punya aturan gitu. Ya, Jadi ya. balik lagi ke airline, ya kan? Anak saya balik lagi ke airline, waktunya udah mepet tuh. Orang airline bilang nggak bisa, kita harus antigen lagi. Waktunya tinggal kurang lebih 20 menit atau something gitu. Untuk bisa check in kan. Oke, saya kasih ibu lakukan antigen sekarang. Di sini ada di bandara, saya tunggu katanya gitu. Larilah anak saya. Dari situ antigen balik about 10 minute, balik lagi ke counter. Sampai di counter tahu nggak apa dia bilang? Maaf ya Bu, sekarang counter udah tutup, pesawatnya sudah mau jalan, pintunya udah tutup, kami nggak bisa terima. Jadi untuk apa juga tadi suruh buru-buru dikasih tunggu waktu, akhirnya nggak bisa. Jadi akhirnya untuk kompensasi dia bilang, oke lah Bu, begini aja, kami akan bantu untuk penerbangan berikutnya. Ada siang, Citylink. Akhirnya anak saya bilang apa, kan nggak bisa. Akhirnya berangkatlah siang Citylink. Oke, nggak apa-apa. Tapi Ibu harus bayar ya, katanya. Bayar apa, kata anak saya? Perbedaan harganya. Nah ini kan bukan salah saya bilang. Anak saya bilang, ini kan salah Anda. Kenapa Anda nggak bilang, kenapa, bukan salah saya, ini kan aturannya Anda bilang nggak bisa, yang ini bilang bisa, yang ini. Jadi saya mesti bagaimana kan begitu. Jadi ini adalah suatu contoh aja yang paling sederhana dari pengalaman kami sekeluarga, bahwa penanganan COVID itu tidak terorganisir, penanganan COVID itu tidak tersosialisasi betul aturannya sampai ke tingkat pelaksana, ya kan? Janganlah berharap daripada yang kena aturannya mau tahu, yang melaksanakan aturan aja nggak jelas, apalagi kita yang sebagai. Jadi contoh-contoh aja Mas Erzo, bahwa penanganan COVID itu seperti itu, di luar yang saya baca belakangan ini, yang Tempo ungkap itu bahwa ada bisnis. Nah, kalau kita tambahkan itu sebagai suatu tambahan dalam kita punya hipotesa, ya jelas-jelas aja lah ya. Namanya orang bisnis, niatnya kan bukan untuk membatasi penyebaran COVID. Niatnya kan adalah bagaimana mencari uang. Jadi berarti kalau bagaimana mencari uang kan biasanya dalam hukum ekonomi kan biasanya hukum di-ban kan. Hukum bisa diatur, yang penting kita bisa menjual kan begitu. Akhirnya is a mess gitu loh. Is a mess. Dan kesimpulan Anda sebenarnya juga bisa baku atur ya, bisa baku atur dalam kasus seperti ada orang yang tadi tiba-tiba dengan alasan. Iya, itu artinya kalau dia bisa dipercepat dengan berbagai alasan, ya kan, pastinya ada sesuatu yang bisa dilakukan oleh pihak pelaksana. Saya bilang kok sama mereka, saya nggak menyalahkan Anda, saya bilang gitu. Anda melaksanakan tugas. Tapi kalau tugas Anda dengan cara yang seperti ini, COVID ini di Indonesia tidak akan tertangani dengan tuntas. Saya cuma kasih bayangan aja Mas Hersu ya. Kebayang nggak kalau seandainya pusat data sensus data dari pelaksana COVID, Indonesia sudah tervaksin sebanyak 75%, ya kan? Umpamanya contoh aja nih. Atau Indonesia sudah tercover dari ini 80%. Datanya dari mana? Nah, orang-orang yang masuk bandara bisa lolos, termasuk yang Telegram tadi kan segala macam. Bagaimana dibilang 80% terkendali gitu loh.
Belum juga masalah vaksin yang saat katanya orang perjualbelikan vaksin segala macam. Bagaimana semes gitu. Oke, mungkin Anda bisa kasih sedikit perbandingan dengan apa yang Anda alami di Amerika. Ya Amerika nggak ada karantina, Mas Herzo. Gimana? Amerika itu nggak pernah ada karantina. Saya masih ingat istri saya pernah ke Indonesia karena ada emergency pada tahun 2020 akhir. Which is itu masih kencang-kencangnya di Amerika juga 2020 masih kencang kan. Waktu itu masih zaman Trump. Nah, balik dari sana cuma suruh isi formulir bahwa Anda harus karantina, isoman lah istilahnya, selama 14 hari. That's it. Jadi nggak orang ada boleh bebas milih mau karantina di rumah gitu boleh ya? Nggak harus di hotel atau di Wisma gitu ya? Nggak harus di hotel, nggak ada apalagi Wisma Atlet, nggak ada di sini Wisma Atlet. Jadi kesimpulannya kemarin hotel-hotel itu juga panen ya selama pandemi itu, terutama hotel-hotel yang jadi tempat karantina itu ya. Ya itulah Mas Hersu kan bisa melihat bahwa yang seperti saya ceritakan, ada beberapa meja di bandara untuk yang mau bayar sendiri kan. Dari semua meja yang ada, cuma ada 3 meja yang terisi. Yang lainnya katanya sudah full book. Mereka nggak bisa taruh lagi representasinya di situ karena sudah full book. Full book nih. Nah yang 3 ini, 1 nggak bisa terima kita karena dia cuma menerima yang kedatangan dari India karena karantinanya 14 hari. Yang 2 ini, 1 di Kemayoran, 1 di Kota Tua. Kita pilih yang Kota Tua. Ya, kejadiannya gitulah yang Kota Tua, jadi bernostalgia lah ya. kita. Oke, ini baru yang di lapangan ya. Jadi kita nggak terlalu kaget kalau mungkin kemudian sampai ada selebgram yang bisa lolos dari karantina dan sebagainya. Itu karena kebetulan saja dia selebgram gitu ya. Jadi menarik perhatian publik. Sementara yang orang-orang biasa yang bukan selebgram, Anda bisa menduga bahwa itu banyak yang terjadi kan? Kalau dari apa yang kita alami, mestinya akan ada kejadian-kejadian seperti itu dan bukan cuma sekali karena sesuatu yang terjadi itu kan bukan sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Dari cara waktu dia registrasi. Oh, Bapak belum punya nama di sini. Oh ya, memang saya minta dipercepat. Oh, kalau begitu Bapak langsung ke situ aja menunggu. Itu kan berarti bukan baru kejadian sekali. Iya, ya kan? kebetulan aja itu ketangkap di mata Anda gitu ya. Di kasus-kasus lain tangkap di mata dan telinga saya, dan kebetulan saya minta begitu nggak bisa, jadi saya kok saya nggak bisa dia bisa. Nah kemudian waktu diantar dari tempat registrasi ke tempat PCR sama orang security-nya dia bilang sudah dibayar belum? Oke, jangan dibayar, nggak usah dibayar, nanti kita yang atur. Berarti kan bukan sekali itu gitu loh. Ya, oke. Jadi kira-kira catatan Anda apa dengan penanganan COVID di Indonesia ini, apalagi sekarang ini kan orang sedang heboh soal PCR yang diwajibkan di mana-mana. Mungkin bisa memberikan semacam catatan ringan atau catatan keras juga silakan. Saya kira gini ya Mas Herso, saya kira semua aturan itu adalah baik buat kita sebagai masyarakat. Karena ini bukan teori konspirasi atau apa, bahwa itu COVID nggak ada, itu ada. COVID itu real, nyata, bukan di Indonesia, bukan di Amerika, di belahan seluruh dunia ada. Ya kan? Artinya kita memang harus preventif supaya tidak terjadi pandemi yang semakin meluas. Itu kan itu satu. Cuman kalau pelaksanaannya seperti yang kita alami di Indonesia, yakinlah itu nggak akan bakal tercapai suatu prestasi yang bisa dikatakan berhasil kalau pelaksanaannya sendiri seperti itu. Ya. Oke. Terima kasih Bung Tata Kesantra. Ini catatan warga Indonesia di New York, Amerika Serikat yang sempat pulang ke Indonesia dan langsung mengalami sendiri. Saya sering bercanda dengan beliau ini, welcome to Indonesia, ini Indonesian way gitu ya. Beda dengan American way, beda banget gitu ya. Saya masih ingat Anda justru bukan menyalahkan mereka, Anda menyalahkan saya. Artinya saya yang kurang adapt, jadi kurang beradaptasi atau kurang siap dengan keadaan gitu kan. Mestinya kan siap. Ya, Anda kelamaan sih di New York, udah lebih dari 20 tahun ya. Jadi lupa bagaimana culture Indonesia gitu. Tapi benar, ini kita tunggu
Mas Hersu kalau mau lebih bagus lagi, Mas Hersu ada kesempatan nanti datang ke New York. So, Mas Hersu bisa lihat bagaimana sih mulai dari bandara, penanganannya, sampai keseharian, bagaimana mereka menangani COVID itu dengan serius di sini ya, dengan serius. Dan yang paling penting pendataannya, Mas Hersu. Mendata sehingga mereka bisa pinpoint, kayak kemarin kan tiba-tiba ada berita di Amerika ternyata naik COVID waktu setelah 4th of July waktu Biden bilang kita sudah bebas kan, ternyata naik. Mereka bisa pinpoint yang naik itu yang mana. Oh, yang naik itu yang tidak vaksin, yang naik itu yang tidak disiplin. Bisa, karena mereka punya datanya akurat gitu loh. Kita bagaimana mau dipinpoint gimana? Yang ini datanya aja begitu. Oke, I will. Insya Allah kita ketemu di New York nanti. Kalau saya harapkan sekali nanti kalau Mas Hersu ada waktu datang ke sini bisa langsung bikin berita inilah COVID di Amerika. Yes, oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.